Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 1 SSD dari kelas RA. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tugas kelompok praktikum SSD modul keempat. Seperti biasa, yang pertama dilakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Setelah itu kita memanggil head Boston. Di sini dataset yang digunakan adalah dataset Boston. Nah, head Boston ini akan memanggil 6 dataset teratas dari setiap kolom yang ada. Nah, di sini terlihat ada 13 kolom. Nah, lalu kita panggil summary Boston. Seperti biasa, summary ini untuk melihat statistika deskriptif dari setiap kolom dataset. Terlihat ada kolom crime, zone, industry, cash, NOx, RM, age, this, rat, text, put review, black, Elstat, Medfree. Nah, lalu kita akan melihat variabel responnya dengan kode crime rate, responnya 0,506. Crime rate di sini kita pakai data set Boston dengan kolom crime lebih besar dari median data Boston dengan kolom crime sama dengan 1. DF Boston, -1. DF dan dimasukkan ke data frame dengan DF menjadi crime rate. Nah, DF crime rate dijadikan faktor DF crime rate. Nah, ini kita melakukan pembentukan variabel baru, yaitu variabel crime rate. Di sini didefinisikan variabel crime rate itu dia dari kolom crime di dataset Boston yang apakah dia lebih besar dari median dari dataset Boston itu sendiri. Lalu kita masukkan variabel crime rate ini ke data frame kita untuk dianalisis. Selanjutnya kita melakukan analisis dari plot. Di sini kita menggunakan box plot. Dengan yang pertama itu kita pakai X-nya itu crime rate dan Y-nya itu zone. Dengan di sini box plotnya berjudul zone residential plot versus crime rate. Di sini box plotnya berisi tentang perbandingan persentase lahan atau tempat tinggal perumahan dengan data kejadian kejahatan di dataset Boston. Lalu dilanjutkan dengan plot berikutnya, yaitu dan yang digunakan X-nya itu crime rate dan Y-nya itu indus. Dengan plot ini berjudul industrial land plots versus crime rate. Nah, ini menunjukkan perbandingan persentase lahan industri yang ada di dataset Boston dengan tingkat kejahatan yang ada di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Nah, di sini terlihat terdapat pencilan di bagian crime rate yang 0 yang warna merah dan terdapat perbandingan nilai yang cukup signifikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabil. Yang pertama ada codingan yang akan menghasilkan box plot nih, di mana kode tersebut akan membandingkan distribusi jumlah kamar per rumah rata-rata terhadap tingkat kejahatan di dataset Boston yang sudah kita modifikasi. Kemudian ada codingan juga yang menghasilkan box plot
di mana box plot tersebut akan membandingkan distribusi konsentrasi NOx atau nitrogen oxide concentration dengan tingkat kejahatan di dataset Boston yang sudah dimodifikasi juga. Nah, selanjutnya ini ada codingan yang menghasilkan box plot lagi, di mana box plot tersebut membandingkan distribusi proporsi rumah yang sudah dibangun sebelum tahun 1940 terhadap tingkat kejahatan di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Nah, selanjutnya penjelasan ini akan dibacakan oleh teman saya, Ray. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan variabel distance to employment centris dengan crime rate, di mana kita menggunakan box plot sebagai pembandingnya. Berikut adalah kode untuk mengetahui perbandingan antara variabel tersebut. Kita menggunakan ggplot. Nah, dari kode tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan distribusi jarak rata-rata ke pusat kerja dengan tingkat kejahatan di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Kemudian, kita akan mengetahui variabel access to radial highways versus crime rate, di mana kita juga menggunakan box plot sebagai visualisasi datanya. Berikut adalah kode untuk mengetahui perbandingannya. Kita menggunakan ggplot. Nah, dari kode tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan distribusi indeks aksesibilitas jalan raya radial dengan tingkat kejahatan di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Kemudian, kita akan membandingkan variabel pupil teacher ratio versus crime rate, di mana kita menggunakan box plot lagi sebagai visualisasinya. Berikut adalah kode untuk mengetahuinya. Kita menggunakan ggplot juga. Nah, dari kode tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan distribusi ratio siswa guru terhadap tingkat kejahatan di dataset Boston yang telah diubah. Berikut adalah visualisasinya. Akan menjelaskan kode selanjutnya. Di sini ada kode untuk proportion of blacks dengan crime rate. Kode tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan distribusi proporsi penduduk Afrika Amerika terhadap tingkat kejahatan di dataset Boston yang dimodifikasi. Kita bisa melihat di sini box plot dari kode tersebut. Kode selanjutnya ya. Kode ini menghasilkan box plot yang membandingkan persentase penduduk dengan status rendah terhadap tingkat kejahatan di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Kode ini kode percentage of low income earners dengan crime rate. Berikutnya kode dari owner occupied houses dengan crime rate. Kode tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan level kejahatan dan distribusi nilai rumah yang ditempati pemilik di dataset Boston yang telah dimodifikasi. Kita bisa melihat hasil dari kode tersebut, box plotnya nih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Virdio. Oke, pada kode ini kami membuat plot yang berjudul Full Value Property Tax Rate versus Crime Rate, yaitu membandingkan property tax, tingkat property tax versus tingkat kriminal yang terjadi pada daerah Boston. Dengan variable X adalah crime rate, kolom crime rate, dengan variable Y adalah kolom tax atau pajak. Oke, terlihat di sini adalah ada dua box plot yang tampil. Yang satu adalah box plot pada crime rate yang berjumlah 0. Lalu di kanan adalah box plot crime rate yang berjumlah 1. Terlihat pada crime rate 0, box plot maksimal adalah pada rentang 300 sampai 400. Sedangkan pada nomor crime rate 1 itu nilai maksimal berada pada rentang 600 dan 700. Grafik tersebut menghasilkan box plot yang membandingkan distribusi tarif pajak dari kolom teks tadi
pajak properti penuh terhadap tingkat kejahatan di daerah Boston. Ada juga dataset Boston yang telah diubah menjadi format vektor 0 dan 1. Oke, sebelum membuat model, kami perlu untuk memisahkan split dataset menjadi dua set, yaitu dataset untuk tes dan juga dataset untuk training sets. Oke, untuk mencapai hal tersebut, kita menggunakan fungsi setSheet dengan value yaitu 1110 dan menggunakan fungsi nrow df dan juga kami memisahkan sebanyak 80% dari dataset, yaitu yang akan ditaruh pada variable train dan variable test. Kode ini memiliki dua dataset berbeda, satu untuk pelatihan atau training dan satu lagi untuk pengujian atau tes, yang dapat digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model nantinya. Oke, model yang akan kita buat adalah model Linear Discriminant Analysis atau LDA. Untuk membuat model ini, kita perlu menggunakan fungsi LDA dengan mengambil kolom crime rate, dan datanya adalah data pelatihan atau data train yang akan dimasukkan ke variable LDA fit. Oke, ini adalah hasilnya. Di sini hasil dari peluang oleh grup itu 0 adalah 0,4 peluangnya, 1 adalah 0,5. Oke. Kode ini menggunakan fungsi LDA dari paket MASS dalam R untuk melatih model analisis diskriminant linear atau LDA. Oke, setelah membuat model, kita perlu untuk melakukan sebuah prediksi. Untuk melakukan sebuah prediksi, kita menggunakan fungsi predik ya. Fungsi predik dan LDA fit adalah sebuah model yang tadi sudah kita buat, dan tes adalah data tes yang sudah di split 80% sebelumnya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kode ini juga melakukan prediksi pada data uji dengan menggunakan model LDA yang telah dibuat sebelumnya. LDA fit. Oke, begitu saja untuk video praktikum kelompok 1. Sekian dan terima kasih.